Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jain Burhan, saya dari kelas A Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui yang pertama, penanganan kecelakaan di laboratorium, yang kedua, teknik laboratorium, yang ketiga, kebersihan dan prosedur praktikum, yang keempat, pembakar bunsen, yang kelima, menangani dan mengukur cairan, kemudian yang keenam itu memindahkan dan menimbang cairan. Baik, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah luka bakar. Bagaimana cara kita untuk menangani luka bakar? Caranya yaitu jika luka bakar akibat panas, olesi dengan salep lipetran, mentega atau larutan asam pikrat 3%, dan apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua adalah kulit terkena asam pekat. Cara menanganinya yaitu jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu dan dicuci dengan air dan larutan bikarbonat, keringkan, lalu oles dengan salep lifetran. Yang ketiga adalah kulit terkena basah kuat. Cara penanganannya yaitu segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 10% dan cuci dengan air kembali setelah kering, olesi dengan salep lifetran. Yang keempat adalah kulit terkena brom. Cara penanganannya yaitu segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserin dengan air dan olesi dengan salep lifetran. Yang kelima adalah kulit terkena brom. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi salep lifetran. Yang keenam adalah kulit terkena fosfor. Cara penanganannya yaitu ambil fosfor dengan fosfor bekasnya, dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Yang ketujuh adalah kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Berikutnya adalah mata terkena asam atau basah. Cara penanganannya itu ada 3. Yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Yang kedua adalah, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Kemudian yang ketiga, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan garam asam borat. Dan terakhir adalah zat padat. Cara penanganannya itu ada 3. Yang pertama, jika zat beracun masuk ke dalam mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Yang ketiga adalah senyawa arsen atau raksa yang tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dengan segelas air hangat. Bahasan yang kedua adalah teknik laboratorium. Yang pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Dengan cara yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan, walaupun mencoba-coba sesuatu yang Anda belum ketahui adalah hal yang menarik, tetapi ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua adalah jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Kemudian yang ketiga, lebih aman menggunakan kacamata pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah cuci dengan air, lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit kalian, segera cuci dengan air yang banyak. Kemudian yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Yang terakhir, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia korosif. Bahasan selanjutnya adalah kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama adalah daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja.
Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun. Jika perlu, alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Kemudian yang ketiga, tempat sampah yang disediakan untuk tempat sampah padat. Keempat, ada beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia. Yang pertama adalah baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Yang ketiga, letakkan botol pereaksi pada raknya. Yang keempat, jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Kemudian, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Kemudian yang terakhir, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun. Kemudian yang keenam, gelas, piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Bahasan selanjutnya adalah pembakar bunsen. Pembakar bunsen adalah yang sering digunakan sebagai alat pemanas laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diukur volumenya dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakaran. Bahasan selanjutnya adalah menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lainnya dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jari jemari. Nah, untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Pengukuran volume kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata sejajar dengan permukaan cairan, volume dibaca pada dasar meniskus. Bahasan selanjutnya adalah pemindahan dan menimbang padatan. Yang pertama adalah pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan. Yang kedua adalah menimbang, yaitu dengan menggunakan timbangan top loading dan timbangan analitik. Cara menggunakan timbangan analitik dengan benar yaitu selalu jaga kebersihan timbangan analitik dengan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan.